Allahu Akbar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Semoga harimu menyenangkan. Ada yang bisa aku bantu pagi? ChatGPT, hari ini kita akan berdiskusi kaitannya dengan surah Ad-Duha. Nah, bisa kamu lafalkan surat tersebut? Tentu. Aku bisa membacakan surat Ad-Duha untukmu. Surat ini terdiri dari 11 ayat dan isinya sangat indah. Apakah kamu ingin aku mulai membacakan sekarang? Ya, sekaligus dengan artinya. Baik. Aku akan membacakan surat Ad-Duha beserta artinya. Demi waktu duha. Demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu. Dan sungguh, apa yang akan diberikan Tuhan kepadamu adalah lebih baik bagimu daripada yang telah lalu. Dan kelak, Tuhan akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu akan merasa puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku keras. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardik. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu nyatakan. Saya ingin kamu melafalkan dalam bahasa Arabnya. Tentu. Aku akan membacakan surat Ad-Duha dalam bahasa Arab. Silahkan perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika ba'duka fatarda, alam yahdi alladhi kadiban, wa wajadaka fa'ilan fa'awa, wa wajadaka dalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa amma al-yatima fala taqhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semoga ini bermanfaat, dan jika ada hal lain yang ingin kamu bahas, aku siap membantu. Dalam konteks apa surah Ad-Duha ini diturunkan? Surat Ad-Duha ini diturunkan pada saat Nabi Muhammad mengalami masa-masa kesedihan dan keraguan setelah beberapa waktu wahyu terputus. Banyak mufassir menjelaskan bahwa surat ini memberi hiburan dan penguatan bagi Nabi, menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkannya, dan justru akan memberikan kebaikan yang lebih besar di masa depan. Bisa Anda berikan tafsir dari surah ini ayat demi ayat? Baik, mari kita bahas satu persatu. Di ayat pertama, Allah bersumpah demi waktu duha, yang menunjukkan cahaya pagi yang penuh keberkahan, sebagai simbol awal baru dan harapan. Di ayat kedua, demi malam ketika sunyi, Allah menegaskan bahwa ketenangan malam juga akan diikuti dengan karunia. Ayat-ayat berikutnya menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi, bahkan akan memberinya kebaikan yang lebih besar, serta memerintahkan Nabi untuk mengasihi anak yatim, memberi kepada yang meminta, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Apakah memang sebelumnya Nabi ini belum atau kurang menyadari terkait dengan anak yatim sehingga surah ini harus diturunkan? Bukan berarti Nabi tidak menyadari sama sekali, tapi surat ini lebih sebagai penguatan di saat beliau merasakan kesulitan dan keraguan. Sebelumnya, memang Nabi sudah dikenal sangat penyayang, terutama kepada yatim. Namun, wahyu ini datang sebagai penghiburan dan penguatan dari Allah, supaya Nabi tidak ragu bahwa Allah selalu bersamanya, dan ia harus terus menyebarkan kasih sayang. Definisi yatim menurut Anda itu seperti apa yang harus dikasih seperti dalam ayat tersebut? Nah, dalam konteks ayat ini, menyantuni anak yatim itu bukan sekedar memberi materi, tapi juga melindungi, memberikan kasih sayang, perhatian, dan memastikan mereka tumbuh dengan baik. Jadi Allah memerintahkan kita untuk tidak berlaku kasar atau mengabaikan mereka, melainkan memastikan mereka mendapatkan hak, cinta, dan dukungan yang mereka butuhkan. Tadi di dalam tafsir Anda katakan bahwa ini untuk memenuhi kekosongan. Nah, kekosongan apa yang dimaksud dan kenapa itu terjadi? Iya, maksudnya adalah kekosongan emosional dan kejiwaan yang dirasakan Nabi setelah wahyu sempat terputus. Nabi sempat merasa seolah Allah menjauh, yang membuat hati beliau gelisah. Jadi surat ini datang untuk mengisi kekosongan itu,
mengingatkan bahwa tidak ada yang hilang atau terabaikan, dan bahwa Allah justru akan memberikan kebaikan yang lebih besar. Yang dimaksud wahyu terputus ini kira-kira bagaimana? Apakah karena ada jeda yang begitu lama antar wahyu-wahyu yang lain atau wahyu-wahyu sebelumnya atau bagaimana? Iya, tepat sekali. Ada jeda yang cukup lama antara wahyu terakhir sebelum surat Ad-Duha dan wahyu yang turun berikutnya. Jeda ini membuat Nabi merasa bimbang, dan beberapa orang bahkan sempat mengira wahyu terhenti selamanya. Karena itu, Allah menurunkan surat ini sebagai penghibur, mengingatkan bahwa wahyu akan terus berlanjut, dan tak ada yang hilang dari perhatian Allah. Berapa lama biasanya antar wahyu itu diturunkan kurun waktunya? Jeda antara wahyu itu bervariasi. Kadang beberapa hari, minggu, bahkan pernah beberapa bulan. Tidak ada pola yang tetap, dan itu memang bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi untuk menguatkan keimanan dan kesabarannya, serta memastikan beliau bergantung sepenuhnya kepada Allah di setiap masa. Untuk surah Ad-Duha sendiri kira-kira berapa lama di antara jeda-jeda yang tadi ada yang seminggu, sebulan. Nah, Ad-Duha ini berapa lama jedanya? Jeda wahyu sebelum surat Ad-Duha kepada Nabi Muhammad hanya berlangsung beberapa malam, yaitu kurang dari 1 minggu. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa wahyu sempat terhenti selama 2 atau 3 malam, cukup untuk menimbulkan kekhawatiran pada Nabi, tetapi tidak berlangsung sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tadi Anda katakan bahwa tidak ada waktu yang tetap antara wahyu yang satu dengan yang lain, kadang 1 hari, kadang minggu, kadang bulan. Ini antara Ad-Duha dengan yang lain, tadi kamu katakan begitu lama, tapi tadi barusan kamu jawab hanya selang beberapa hari. Gimana maksudnya ini? Iya, kamu benar. Maksudnya begini. Memang secara umum wahyu itu tidak punya pola waktu yang tetap, bisa singkat atau lama, tergantung kebutuhan situasi. Sementara khusus untuk surat Ad-Duha, jedanya memang lebih singkat, hanya beberapa malam. Jadi yang aku maksud tadi, tidak ada jeda yang baku di seluruh wahyu, tapi kasus Ad-Duha memang termasuk jeda yang relatif pendek. Terima kasih atas klarifikasinya. Di awal tadi kamu katakan bahwa Ad-Duha ini untuk mengisi kekosongan karena ada jeda wahyu yang tidak kunjung turun. Nah, kemudian turunlah Ad-Duha ini barusan Anda katakan pendek. Ini bagaimana bisa diklarifikasi lagi? Tentu, aku akan klarifikasi. Maksudnya, memang di satu sisi jeda itu dirasakan Nabi sebagai waktu yang lama karena beliau sempat khawatir dan merasa seolah Allah menjauh. Namun secara objektif, dari sudut waktu real, jedanya hanya beberapa malam saja. Jadi pengisian kekosongan itu lebih ke arah makna psikologis bagi Nabi, bukan jeda yang benar-benar lama dalam hitungan hari secara harfiah. Semoga penjelasannya lebih jelas sekarang. Yang Anda ketahui surah apa yang jeda antar wahyu yang satu dengan yang lain paling lama? Tidak ada catatan pasti tentang surat mana yang memiliki jeda wahyu paling lama. Secara umum, wahyu turun selama sekitar 23 tahun, dan jeda antar wahyu bervariasi bisa beberapa hari atau minggu. Meskipun Ad-Duha sering disebut sebagai jeda yang singkat, tidak ada konsensus yang memastikan surat mana yang jedanya paling lama. Mengapa beliau merasakan seolah-olah ini akan berhenti? Kekhawatiran itu kenapa terjadi? Kekhawatiran itu muncul karena Nabi Muhammad sudah sangat bergantung pada wahyu sebagai sumber petunjuk dan kekuatan. Setelah wahyu terputus, beliau khawatir apakah misi kenabiannya akan berhenti, apakah beliau tidak dicintai Allah, atau mungkin ada kesalahan yang beliau lakukan. Jadi, kekhawatiran itu muncul dari pergulatan batin, di mana beliau belum memahami bahwa Allah justru menyiapkan kebaikan yang lebih besar. Ad-Duha tadi wahyu ke berapa dan di mana diturunkan dan konteks sejarahnya bagaimana? Surat Ad-Duha diturunkan di masa awal kenabian di Mekah, dan secara urutan mushaf, surat ini ada di nomor 93. Namun menurut riwayat, surat ini kira-kira wahyu ke-11 atau ke-12. Turunnya setelah beberapa malam jeda, saat Nabi merasa gelisah karena wahyu sempat berhenti, dan kaum Quraisy mengejek. Konteksnya surat ini sebagai penghibur, menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi, dan masa depan akan lebih baik. Apa pesan utama dari surah ini kepada umat Nabi? Pesan utamanya adalah penghiburan dan kepastian bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, bahkan di masa-masa sulit. Allah mengingatkan bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari rencananya, dan apa yang akan diberikan Allah di masa depan akan lebih baik. Selain itu, surat ini juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, peduli kepada anak yatim, dan tidak mengabaikan mereka yang membutuhkan. Di mana letak benang merah bahwa surah ini hanya untuk menghibur Nabi atau surah ini juga memiliki
faedah atau manfaat bagi umat-umatnya. Nah, benang merahnya itu memang ada di keduanya. Secara khusus, surat ini menghibur Nabi di momen keraguan, tetapi manfaatnya juga universal. Bagi umat, surat ini mengajarkan kita tentang kesabaran, kepercayaan pada Allah, dan pentingnya memberi kasih sayang kepada yang lemah. Sehingga nilai-nilai ini relevan bagi semua orang di sepanjang waktu. Apa saran Anda kepada kita semua untuk bisa mengimplementasikan surah ini dengan baik? Saran saya, kita bisa mulai dengan memperkuat kepekaan hati. Sering-seringlah merenungkan nikmat Allah dalam kehidupan, bersyukur atas setiap karunia, peduli kepada anak yatim dan yang membutuhkan, dan ingat bahwa setiap ujian atau jeda dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah. Dengan begitu, kita akan lebih sabar, lebih bersyukur, dan lebih berempati dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surah tadi kita harus mengasihi orang miskin. Kira-kira definisi miskin menurut ayat ini itu seperti apa kondisinya? Dalam ayat ini, miskin itu tidak hanya dilihat dari segi materi, tapi juga kondisi kekurangan secara umum. Bisa berupa kebutuhan ekonomi, ketidakmampuan mendapatkan pendidikan, atau bahkan kekurangan dukungan sosial. Jadi siapapun yang berada dalam kondisi rentan, tidak berdaya atau memerlukan bantuan, itulah yang dimaksud dengan miskin dalam konteks ayat ini. Bantuan seperti apa yang sebaiknya diberikan kepada mereka? Apakah dalam bentuk pemberian sesuatu atau kita bantu agar dia berdaya dan tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain? Sebaiknya kita menggabungkan keduanya. Bantuan materi tentu penting, misalnya kebutuhan pokok, pakaian, atau pendidikan dasar. Namun, yang lebih kuat adalah membantu mereka agar mandiri. Misalnya dengan pelatihan keterampilan, pendidikan, atau akses usaha. Dengan begitu, bantuan kita tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tapi juga membangun kemandirian jangka panjang. Adakah keistimewaan yang lain dari surah Ad-Duha ini? Iya, ada. Salah satunya adalah surat ini menunjukkan kasih sayang Allah yang tidak terputus bahkan di saat kita merasa sepi. Selain itu, surat ini juga pendek, mudah dihafal, dan penuh makna. Banyak ulama menekankan bahwa surat ini memberikan kita harapan baru, menunjukkan bahwa setelah kesulitan selalu ada kemudahan, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu dekat, apapun keadaan kita. Dari tafsir yang Anda kemukakan tadi, rujukannya pada tafsir siapa dan adakah rujukan dari tafsir yang lain? Jadi, tafsir yang aku sampaikan tadi pada dasarnya merujuk pada pemahaman umum yang diambil dari para mufasir klasik seperti Ibnu Katsir dan juga tafsir-tafsir kontemporer. Namun jika kamu ingin rujukan lain, misalnya dari tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ma'ariful Quran oleh Sayyid Abul A'la Maududi, keduanya juga menguatkan makna bahwa surat ini diturunkan sebagai penghibur, penguat dan motivasi bagi Nabi dan umat. Kalau berdasarkan tafsir Al-Misbah dari Quraisy Shihab, kira-kira bagaimana penjelasannya? Menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, surat Ad-Duha turun saat Nabi Muhammad merasa gelisah karena jeda wahyu yang dirasa lama. Meskipun riwayat berbeda, ada yang menyebut 2 atau 3 hari bahkan hingga 40 hari. Surat ini menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan Rasul-Nya, mengingatkan bahwa kesulitan bukan akhir, dan iman harus diwujudkan dalam kepedulian pada anak yatim, serta amal nyata. Ada istilah yatim dan yatim piatu. Bisa Anda jelaskan kedua istilah ini? Secara umum, istilah yatim merujuk pada anak yang ditinggal oleh ayahnya, sedangkan yatim piatu berarti anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadi yatim itu lebih spesifik pada kehilangan ayah, sedangkan yatim piatu sudah kehilangan ayah dan ibu. Keduanya sama-sama butuh perhatian dan kasih sayang, tapi konteksnya lebih lengkap pada yatim piatu. Tapi di surah Ad-Duha tadi hanya merujuk pada kata yatim. Kenapa nggak pada yatim piatu? Ya, benar. Dalam surat Ad-Duha, yang disebutkan adalah yatim secara umum. Mungkin karena konteksnya Nabi sendiri yang yatim, yakni ditinggal ayahnya. Jadi fokusnya adalah pada penguatan terhadap anak yatim, yang meski kehilangan ayah, tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Meskipun begitu, pesan moralnya tetap inklusif, mencakup semua anak yang butuh perlindungan, baik yatim maupun yatim piatu. Apakah ada batasan usia dari pengertian yatim atau yatim piatu tadi? Secara umum, tidak ada batasan usia yang mutlak dalam istilah yatim atau yatim piatu. Biasanya, selama anak masih di bawah usia balik atau belum mandiri, mereka dianggap yatim. Setelah dewasa, tanggung jawab moral itu tetap ada, tapi istilah yatim lebih banyak merujuk pada masa kanak-kanak ketika mereka paling rentan. Terkait dengan menyantuni anak yatim dan
orang miskin. Apa pertimbangan Anda untuk memberikan itu? Apakah kita lebih kepada saudara terdekat kita, tapi Iya, tinggalnya jauh, atau anak yatim dan miskin tadi? ada baiknya kita mulai dari yang terdekat, terutama keluarga, kerabat, atau tetangga, karena mereka adalah yang paling dekat dengan kita, secara emosional maupun praktis. Namun, kita juga tidak boleh melupakan yang jauh, karena kebaikan itu luas. Intinya kita seimbang, mulai dari yang dekat, tapi tidak menutup kemungkinan membantu siapapun yang membutuhkan dimanapun mereka berada. Artinya bahwa kalau seandainya kita punya keluarga yang tidak mampu tapi lokasinya jauh di luar kota, kemudian ada juga anak yatim dan miskin yang perlu dikasihani tapi dekat dalam satu wilayah kita, mana yang lebih prioritas? Secara umum, prioritas bisa kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Jika memungkinkan, kita bantu yang dekat dulu, karena interaksi dan dukungan kita bisa lebih cepat dan konkret. Namun, jika kita punya kapasitas lebih, kita tetap bisa mengirimkan bantuan ke keluarga yang jauh, karena hak mereka tetap sama. Intinya kita harus jujur pada kemampuan kita, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melupakan siapapun yang butuh bantuan. Buatkan satu kata kunci yang bisa mengingatkan kita terkait pesan moral, pesan utama dari surah Ad-Duha ini. Satu kata kunci yang bisa kita pegang adalah keberkahan. Surat Ad-Duha mengingatkan kita bahwa di balik kesulitan, selalu ada keberkahan, cinta Allah, dan harapan baru yang menanti. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan dan pencerahan bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga hari-harimu penuh keberkahan. Sampai jumpa lagi dan semoga bermanfaat.